Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudzu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu senantiasa ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah. Nomor babnya 61, nomor hadisnya 445. Nomor hadisnya 62. Nomor hadis 6, nomor babnya 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bunyanil masjidi, babnya membangun masjid. Membangun masjid pada zaman itu Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi. Waqala, dan berkata siapa Abu Sa'id, karena ada opo saqaful masjidi, atapnya masjid, iku min haridin nakhli, dari pelepah kurma, dari pelepah kurma. Wa amar, dan memerintahkan siapa Umar bina'il masjidi, dengan membangun masjid. Jadi Abu Sa'id berkata bahwa Masjid Nabawi itu dulu atapnya dari pelepah kurma. Ketika zaman kekhalifahannya Umar, dia perintah agar membangun masjid. Maksudnya merenovasi masjid. Masjidnya direnovasi. Waqala, dan berkata siapa Umar, akinna, menutupilah kalian, annasa, pada manusia, minal matori, dari hujan, wa iyyaka, dan takutlah kalian, an tuhammiro, bahwa memberi warna merah, autu sofiro, atau warna kuning, bahwa memberi warna merah kalian, autu sofiro, atau memberi warna kuning kalian. Fataftinu, maka membuat fitnah kamu sekalian, annasa, pada manusia. Jadi fataftinan nas itu maksudnya membuat orang yang sholat itu tidak khusyuk karena melihat masjidnya warna-warni. Ada merah, ada kuning, sehingga orang yang sholat di situ tidak khusyuk. Allahu Akbar,
Ini tukangnya maksudnya apa ini? Tembok masjidnya kok catnya warna merah, sebagian kuning. Nah, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Ya. Waqala dan berkata siapa Anas, ya tabahuna, berlomba-lomba mereka biha dengan membangun masjid. Suma kemudian lam ya'murunaha, tidak meramaikan mereka pada masjid, ila kecuali qalilan, sedikit. Jadi setelah Umar perintah untuk merenovasi masjid, ya, merenovasi masjid, atapnya itu direnovasi agar tidak kehujanan. Dan Umar juga perintah agar tidak mewarnai tembok masjid dengan warna merah atau warna kuning, karena itu akan mengakibatkan tidak kekhusyuan, tidak khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Lalu Anas menyampaikan bahwa mereka berlomba-lomba untuk membangun masjid, namun mereka tidak meramaikan masjid. Jadi membangun masjidnya semangat, tapi giliran ibadah di masjid sepi. Ya. Masjidnya besar, membuat masjid agung, megah, mewah. Giliran ibadah masjidnya sepi. Ya, ini. Dulu pernah itu, kalau nggak salah itu, saya pernah membaca sebuah berita, ya, di daerah Sumatera itu dulu wali kota atau bupatinya itu mengadakan sayembara karena saking masjidnya itu sepi, ya. Masjidnya sepi, akhirnya dia sayembara. Siapa yang bisa menetapi sholat 5 waktu di masjid selama 40 hari, maka dia akan diberi hadiah 1 unit mobil. Itu karena saking sepinya masjid, masjidnya gede, masjidnya mewah, tapi tidak ada yang meramaikan. Meramaikan sini bukan lari-lari, main-main di masjid, bukan, maksudnya meramaikan untuk ibadah di dalam masjid. Ini bahkan ada masjid dijual karena saking sepinya. Dari generasi penerusnya tidak ada, lingkungannya juga tidak ada yang ke masjid, akhirnya ya terjadi masjidnya dijual. Nah, itu. Maka dalam jamaah itu jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai terjadi kita berlomba-lomba untuk membangun masjid agar mendapatkan pahala jariah. Masjidnya sudah terbangun, datang ke masjid males. Datangnya hanya sebulan sekali atau mungkin setahun sekali. Nah, ini jangan sampai. Pas itikaf saja datang, pas Jumatan saja datang, ya. Itu jangan sampai terjadi, ya. Maka kita supaya membina betul generasi penerus kita, ya, sehingga bisa memakmurkan masjid. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abbas, la tuzakhrifunnaha, niscaya menghiasi sungguh kalian pada masjid, kama zakhfatil yahuda wan nasoro, seperti menghiasinya orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu membangun masjid dihiasi dengan emas dan perak, kasih kaligrafi yang terbuat dari emas dan perak, atau mungkin di depan pintu masuk masjid, ya, di situ ada tulisan yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini
Jadi dari hadis ini Bapak Ibu perlu kita pahami ketika mau membangun masjid ya. Secara umum menghiasi masjid itu diperbolehkan. Ya, menghiasi masjid itu diperbolehkan asal tidak mengganggu. Ya. Asal tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Ya, asal tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Boleh masjidnya dikasih keramik yang di situ tulisannya kalimat-kalimat thayyibah atau apa, atau mungkin catnya itu dipandang sedap ya, tidak menyakitkan mata. Itu boleh, nggak apa-apa, dipercantik, diperhiasi masjidnya itu boleh. Namun kalau itu menyebabkan ketidakkhusyuan jamaahnya sholat di masjid, ibadah di masjid, maka menghiasi masjid itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Masjidnya dicat dengan tema bling-bling, bling-bling, belang-belang. Ya, jamaah mumet malah di situ lihat temboknya kok ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam, ya, ada yang pink. Ya ini. Maka kalau itu mengakibatkan jamaah itu tidak khusyuk di dalam sholat, maka itu hukumnya makruh. Boleh secara umum untuk menghiasi masjid agar dilihat enak, dipandang enak. Ketika jamaah masuk ke masjid itu jiwanya merasa tenang, tentram, daripada dia berada di pasar, daripada dia berada di mall. Kalau di mall itu kan jiwanya meronta-ronta, apalagi dompetnya. Ya, nah, ini melihat masjidnya indah, karpetnya bagus, wangi, harum, rapi, adem. Nah itu diperbolehkan apabila menambah kekhusyuan di dalam ibadah. Baca Quran betul-betul bisa khusyuk, sholat apalagi ya. Tapi kalau itu menyebabkan tidak khusyuk, maka itu hukumnya makruh. Ini intinya ya boleh bangun masjid yang indah, yang bagus, dengan tujuan agar jamaah itu semakin ayem, semakin tenang, ibadahnya semakin khusyuk. Ya yang lagi viral-viral itu masjid sejuta pemuda. Nah, itu merebutnya, memfasilitasi jamaah-jamaah yang sholat ya. Masjid yang dipimpin oleh para pemuda yang tadinya sepi, sholat subuh sepi di masjid, rame karena setelah sholat subuh dikasih satu paket sayuran. Jamaah tinggal pilih, jadi nggak pikir pusing setelah sholat subuh ke pasar masak apa ya. Pulang dari masjid udah bawa bontot ya, tinggal masak di rumah. Ini ya upaya-upaya agar memakmurkan masjid. Tapi dalam jamaah ya bisa juga diamalkan, bisa juga dikerjakan. Hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim ibni Sa'id qala hadatsana Abi an Shalih ibni Kaisan qala berkata siapa Shalih, hadatsana Nafi' anna Abdullah, sesungguhnya Abdullah iku akhbarahu, mengkhabari siapa Abdullah hu pada Nafi', anal masjidah, sesungguhnya masjid, karena ada apa masjid, ala ahdi Rasulillah, atas zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mabniyan, dibangun, bilabni, dengan batu bata, wasaqafuhu, dan atapnya masjid iku al-jaridu, pelepah kurma.
Wa umuduhu dan lantainya masjid iku khosyabun nakhli, kayu kurma, papan. Jadi lantainya itu terbuat dari papan kurma. Atapnya terbuat dari pelapah kurma, temboknya itu dari batu bata, sedangkan lantainya itu dari kayu kurma. Kayu kurma. Falam yazid, maka tidak menambah fihi di dalam masjid siapa? Abu Bakrin, Abu Bakar, syai'an pada sedikit pun. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar, beliau tidak menambah atau merenovasi masjid itu, Masjid Nabawi. Wazada dan menambah fihi di dalam masjid siapa? Umarun, Umar. Di zaman kekhalifahannya Umar, Masjid Nabawi itu dilebarkan. Jadi zamannya Abu Bakar, ya masjidnya ya itu aja. Ya, tapi zamannya Umar bin Khattab, masjidnya lebih dilebarkan. Wa banahu dan membangun siapa Umarhu pada masjid ala bunyanihi atas bangunannya masjid fi ahdi Rasulillah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilabinin dengan batu bata, wal jaridi dan pelepah kurma. Wa'ada dan mengembalikan siapa Umar umudahu pada tiangnya masjid, khosyaban pada kayu. Jadi wa'ada itu maksudnya mengganti. Ya. Jadi Umar bin Khattab pada waktu membangun Masjid Nabawi yaitu tidak banyak perubahan. Ya, dari batu bata, atapnya ya masih pelepah kurma, ya cuman dilebarkan dan mengganti tiang-tiang masjid. Ya. Tiangnya diganti karena mungkin ya, dianggap tiangnya itu ya, kuat ya. Jadi dianggap tiang-tiangnya itu kuat ya. Maka dikembalikan oleh Umar bin Khattab. Suma kemudian goyarahu merubahhu pada masjid siapa? Utsman pada zaman kekhalifahan Utsman. Fazada maka menambah siapa Utsman fihi di dalam masjid ziyadatan pada tambahan kasirotan yang banyak ya. Pada tambahan kasirotan yang banyak. Ketika zaman kekhalifahan Utsman ya, ketika zaman kekhalifahan Utsman, beliau menambah masjid itu lebih luas lagi. Ya, jadi diperluas dan banyak yang diganti. Jadi kalau Umar tadi itu ya tetap menggunakan bahan-bahan yang masih dipakai di zamannya Nabi, hanya saja diperlebar ruang masjidnya. Lah zamannya Utsman ini banyak yang diganti, tiangnya, lantainya. Wabana dan membangun siapa Utsman jidarahu pada temboknya masjid bil hijarati dengan batu. Wal almankusyati yang diukir
wa qosati dan adonan, wa ja'ala dan menjadikan siapa Utsman umudahu pada tiangnya masjid min hijaratin dari batu, mankusyatin yang diukir, wasakofau dan atapnya masjid disaji dengan kayu atau papan, dari India. Nah, pada zaman kekhalifahan Utsman, ya, banyak Masjid Nabawi itu dirubah, banyak perubahannya. Utsman membangun masjid dengan menembok masjid itu dengan batu dan adonan yang diukir. Istilahnya kalau sekarang itu ya disemen, ya, disemen. Kalau dulu hanya batu bata yang dikeletkan dengan tanah liat, ya. Kalau zamannya Utsman itu sudah disemen istilahnya. Dan Utsman menjadikan tiang-tiang masjid itu dari batu yang diukir, dicor, ya. Kalau sekarang dicor. Kalau dulu tiang masjid itu terbuat dari kayu, ya. Kalau Utsman itu tiangnya sudah dicor. Dan atapnya masjid itu dari papan. Kalau dulu dari pelepah kurma, sekarang zamannya Utsman diganti dengan papan yang dari India ini. Jadi dari hadis ini, ya, membangun atau merenovasi masjid itu boleh. Yang penting bangunannya itu tidak mengganggu kekhusyuan sholat jamaahnya. Itu mungkin dilebarin atau mungkin dibesarkan, nah, itu boleh. Yang nggak boleh itu diperkecil. Masjid yang tadinya gede kemudian diperkecil, itu nggak boleh. Kalau memang itu sudah ikrarnya masjid dari awal pembangunan, ikrarnya sudah masjid, maka tidak boleh diperkecil. Diperluas boleh, diperkecil tidak boleh. Kalau diperkecil pun itu tetap bangunan yang dihancurkan yang tadinya masjid itu tetap hukumnya masjid. Tidak boleh dibangun bangunan selain masjid. Ini makanya bapak-bapak, ya, ketika mau bangun masjid itu supaya betul-betul diperhitungkan, ya, supaya betul-betul diperhitungkan, jangan sampai nanti akhirnya terjadilah sia-sia, ya, sebagian tanah bekas masjid yang tadinya jadi masjid terus dibongkar, direnovasi, disisakan contohnya untuk parkiran. Nah, ini nggak boleh, nah, karena itu hukumnya sudah masjid, ya. Jadi merenovasi, ya, memperbaiki perbaikan masjid, atau mungkin masjidnya sudah lama modelnya begitu-begitu saja, kemudian jamaah atau donaturnya mampu sodako banyak untuk pembangunan masjid yang baru dengan konsep dan metode pembangunannya yang baru contohnya, ya nggak apa-apa, silahkan, ya. Yang tadinya masjidnya kecil dilebarkan, dibesarkan, itu juga tidak apa-apa. Yang penting jamaah ketika ibadah di situ itu tambah khusyuk, tambah tenang, ya, tambah merasa lebih nyaman di masjid daripada di luar masjid, gitu. Ya contohnya sahabat Ali itu, ya, di hadis-hadis lain itu dijelaskan ketika Ali ada masalah, baik masalah keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, Ali larinya ya ke masjid, ya, ibadah di masjid, tidur di masjid, ya. Sampai
istrinya itu nggak tahu kalau ternyata Ali itu tidur di masjid. Ini nggak tahu itu mantumu kemana pak, goleki tiba di masjid. Babu at-ta'awuni, babnya saling membantu. Babnya saling membantu. Fi bina'il masjidi, di dalam membangun masjid. Babnya saling membantu, gotong royong di dalam membangun masjid, baik secara finansial maupun kekuatan. Nah itu gotong royong. Finansial ya jamaah semua dimintai sodakoh untuk membangun masjid. Bapak Ibu, masjid kita ini udah mulai mendoyong, condong ke depan, gitu. Apa ya ada ya, masjidnya mulai doyong, sudah tidak tegak lagi. Monggo jamaah-jamaah yang mampu, yang longgar, ada yang rezeki banyak, ya supaya sodakoh untuk pembangunan masjid boleh ya, seperti atau gotong royong dalam hal kekuatan tenaga. Amal soleh jamaah-jamaah yang kuat dan sehat, longgar jasmaninya, gitu. Kita besok ngecor cakar ayam, waduh, ngecor. Nah itu namanya ta'awun, ya. Saling membantu di dalam urusan membangun masjid, baik secara dananya, pikirannya maupun tenaganya. Maka tidak ada iku lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik, ayya'muru, bahwa meramaikan mereka masjidallah, pada masjidnya Allah. Jadi orang-orang musyrik itu tidak mungkin mereka mau untuk meramaikan masjidnya Allah, ya, maksudnya ibadah. Syahidina, menyaksikan atau mempersaksikan, ala anfusihim, atas diri mereka, bil kufri, dengan kekufuran. Jadi mereka itu menampakkan kekufurannya atau kemusyrikannya, atau mereka memperlihatkan, ya, memperlihatkan kedustaan mereka kepada Nabi, ya. Ulaika, mereka itu habitat, lebur, opo a'maluhum, amalan mereka, wa finnari, dan di dalam neraka, hum, mereka, khaliduna, orang-orang yang kekal. Amalan mereka hancur lebur, ya. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan seperti rumput kering yang terbakar, yang dibakar oleh api. Artinya tidak ada sisa sedikit pun dari amalan mereka, dan mereka di dalam neraka itu adalah orang-orang yang kekal. Innama ya'muru, sesungguhnya yang meramaikan masjidallah, masjidnya Allah, iku man, orang, amana, yang iman, siapa orang, billahi, pada Allah, wal yaumil akhir, dan iman pada hari akhir, maksudnya kiamat. Wa aqamu, dan menetapi mereka as-sholata, pada sholat. Mereka orang-orang iman itu selalu menetapi sholat. Ma yata'allaku bis sholah, hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Sholat sunnah, sholat wajib,
Wa ata dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Walam yakhsha dan tidak takut dia illa kecuali Allah pada Allah. Yang dia takuti hanyalah Allah. Demits, Grandong, Mak Lampir dan sekutunya, orang iman tidak takut. Fa'asa maka pasti ulaika mereka itu ayyakunu bahwasanya ada mereka iku minal muhtadina tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjidnya Allah itu adalah orang yang iman kepada Allah, orang yang iman kepada hari kiamat, ya. Dan mereka selalu menetapi sholat, beribadah di dalam masjid, hal-hal yang berkaitan dengan sholat, ya, wudhu dan lain sebagainya. Dan mereka mendatangkan zakat, zakat mal, zakat zuru, zakat tijarah, ya. Dan mereka tidak takut kecuali takutnya kepada Allah. Jadi orang iman yang hatinya ikhlas, ridho, khusyuk, itu selalu takutnya hanya kepada Allah, ya. Takut murkanya Allah, takut azabnya Allah, ya. Mereka itu tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang iman yang seperti itu oleh Allah akan ditunjukkan. Allah selalu memberikan petunjuk yang baik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.